Presiden Prabowo Subianto turun langsung meninjau penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Namun, ada satu hal yang menjadi perhatian dalam agenda tersebut. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni tidak terlihat mendampingi Presiden Prabowo dalam peninjauan penanganan Karhutla tersebut. Absennya Menteri Kehutanan menjadi sorotan karena persoalan Karhutla berkaitan langsung dengan sektor kehutanan dan pengelolaan kawasan hutan. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengungkap alasan kenapa dirinya tidak ikut mendampingi Presiden Prabowo Subianto saat meninjau lokasi kebakaran hutan dan lahan, Karhutla, di wilayah Kalimantanan. Bahkan, Raja Juli pun tidak terlihat dalam rapat penanganan Karhutla yang dipimpin Prabowo di sejumlah wilayah. Merespons hal tersebut, Raja Juli mengatakan rombongan yang menemani Presiden Prabowo difokuskan untuk jajaran TNI Polri. Penguatan untuk penanganan Karhutla lebih kepada penebalan personel dan penambahan unit heli waterbombing. Ia menyebut Presiden Prabowo memerintahkan dirinya untuk menjalankan tugas di lapangan, termasuk meninjau wilayah yang dilanda Karhutla. Kunjungannya di wilayah Karhutla sejak beberapa hari lalu seperti Kalimantan, Riau, Sumatera Selatan hingga Jambi juga disebut atas perintah kepala negara. Dalam penanganan bencana seperti Karhutla, koordinasi lintas kementerian memang menjadi salah satu faktor penting. Kementerian Kehutanan memiliki peran dalam pengelolaan kawasan hutan, termasuk upaya perlindungan dan pencegahan kerusakan hutan akibat kebakaran. Sementara penanganan Karhutla di lapangan melibatkan banyak institusi, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, hingga unsur masyarakat. Karena itu, ketika Presiden turun langsung melihat kondisi Karhutla, absennya pejabat yang memiliki kewenangan langsung di sektor kehutanan menjadi perhatian tersendiri. Namun, ketidakhadiran Raja Juli Antoni dalam satu agenda tidak serta-merta berarti Kementerian Kehutanan tidak terlibat dalam penanganan Karhutla. Penanganan kebakaran hutan dan lahan merupakan pekerjaan lintas sektor yang tidak hanya menjadi tanggung jawab satu kementerian. Presiden Prabowo sendiri menunjukkan perhatian terhadap persoalan Karhutla dengan turun langsung melihat kondisi di lapangan. Langkah tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah pusat menempatkan Karhutla sebagai persoalan yang membutuhkan respons cepat. Karhutla memiliki dampak yang luas. Api tidak hanya menghancurkan vegetasi dan kawasan hutan. Kebakaran juga dapat menghasilkan asap yang mengganggu kualitas udara dan aktivitas masyarakat. Dalam kondisi tertentu, asap dapat mengurangi jarak pandang dan mengganggu transportasi. Dampaknya bahkan dapat meluas melewati batas wilayah administratif. Karena itu, penanganan Karhutla tidak cukup dilakukan setelah api membesar. Pencegahan menjadi bagian penting yang harus dilakukan sejak awal, termasuk memastikan kawasan yang rawan terbakar mendapatkan pengawasan dan penanganan yang memadai. Kementerian Kehutanan memiliki posisi strategis dalam konteks tersebut karena berkaitan dengan pengelolaan kawasan hutan. Namun, Karhutla juga memiliki dimensi lain yang membuat penanganannya membutuhkan banyak lembaga. Pemadaman membutuhkan personel dan peralatan. Deteksi titik api membutuhkan teknologi pemantauan. Penegakan hukum diperlukan ketika terdapat dugaan pelanggaran atau pembakaran secara sengaja. Sementara masyarakat terdampak membutuhkan perlindungan dan bantuan. Karena itu, pemerintah harus bekerja dalam satu sistem yang terkoordinasi. Absennya seorang menteri dalam agenda Presiden juga perlu dilihat dalam konteks pembagian tugas tersebut. Seorang menteri tidak selalu harus hadir dalam setiap kegiatan Presiden. Bisa saja terdapat agenda lain atau tugas pemerintahan yang membuat seorang pejabat tidak berada di lokasi. Yang menjadi penting adalah bagaimana koordinasi dan hasil kerja kementerian tersebut dalam penanganan persoalan. Dalam kasus Karhutla, ukuran keberhasilan bukan sekadar siapa yang hadir mendampingi Presiden. Yang lebih penting adalah apakah api dapat dikendalikan, apakah masyarakat terlindungi, dan apakah kebakaran dapat dicegah agar tidak berulang. Namun, sorotan terhadap Raja Juli Antoni tetap memiliki konteks tersendiri. Kementerian Kehutanan berada di garis penting dalam kebijakan perlindungan hutan. Kawasan hutan yang terbakar dapat kehilangan fungsi ekologis dan ekonominya. Kerusakan tersebut juga dapat mengancam habitat satwa liar. Orang-utan dan berbagai jenis satwa lainnya dapat kehilangan sumber makanan serta tempat berlindung akibat kebakaran. Dalam kondisi tertentu, satwa yang kehilangan habitat bahkan dapat masuk ke kawasan permukiman atau perkebunan untuk mencari makanan. Artinya, Karhutla bukan sekadar persoalan api. Ini juga merupakan persoalan lingkungan, kesehatan, ekonomi, hingga konflik manusia dan satwa. Karena itu,
Kehadiran pemerintah dalam penanganan karhutla memiliki arti penting. Presiden Prabowo yang turun langsung ke lapangan dapat memberikan sinyal bahwa pemerintah memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut. Tetapi perhatian politik harus diikuti dengan kerja teknis yang konsisten. Karhutla biasanya tidak muncul tanpa sebab. Ada faktor cuaca, kondisi lahan, aktivitas manusia, tata kelola kawasan, hingga kemungkinan adanya pembakaran yang disengaja. Masing-masing membutuhkan pendekatan berbeda. Jika penyebabnya adalah faktor alam dan kondisi cuaca ekstrim, pemerintah harus memperkuat sistem deteksi dini dan kesiapsiagaan. Jika terdapat aktivitas manusia, pengawasan dan edukasi harus diperkuat. Jika ditemukan unsur kesengajaan, penegakan hukum harus dilakukan. Sementara jika terdapat masalah tata kelola kawasan, evaluasi terhadap pengelolaan lahan menjadi penting. Disinilah peran pemerintah menjadi krusial. Penanganan karhutla tidak boleh berhenti pada pemadaman. Setelah api padam, pemerintah juga harus memastikan kawasan yang terbakar dipulihkan dan risiko kebakaran berikutnya dikurangi. Dalam konteks tersebut, Kementerian Kehutanan mempunyai tanggung jawab strategis. Maka, absennya Raja Juli Antoni dari agenda Presiden memang menarik perhatian. Tetapi pertanyaan yang lebih besar sebenarnya bukan sekadar mengapa Menteri Kehutanan tidak mendampingi Presiden. Pertanyaan yang lebih penting adalah bagaimana strategi pemerintah memastikan karhutla tidak terus berulang. Sebab masyarakat tidak hanya membutuhkan kehadiran pejabat di lokasi bencana. Masyarakat membutuhkan kepastian bahwa negara mampu mencegah bencana yang sama terjadi kembali.